Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardania. Saya di sini perwakilan dari kelompok 9 yang akan memperkenalkan diri dan akan melakukan presentasi guna memenuhi tugas video filsafat ilmu dosen pengampu Ahmad Yani MPD. Dan saya di sini beranggotakan 4 orang. Dan yang pertama di sini ada Aziz Suhendra, dan saya sendiri Wardania, dan ada teman saya yaitu Budi Hartono dan Siti Jasila. Dan materi yang pertama akan dilanjutkan oleh pemateri kita yang pertama yaitu Aziz Suhendra. Saya di sini sebagai Aziz Hendra akan menjelaskan bab 9 hubungan dan peranan ilmu pengetahuan terhadap pengembangan kebudayaan nasional. A. Ilmu dan masyarakat. Pada masa lampau, kedudukan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari belum dapat dirasakan. Ilmu sama sekali tidak memberikan pengaruhnya terhadap masyarakat. Ungkap Aristoteles tentang ilmu umat manusia menjamin urusannya untuk hidup sehari-hari. Barulah ialah akan perhatiannya kepada ilmu pengetahuan. Van Melsen 1987. Dewasa ini ilmu menjadi sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Seolah-olah manusia sekarang tidak dapat hidup tanpa ilmu pengetahuan. Kebutuhan manusia yang paling sederhana pun sekarang memerlukan ilmu. Misalnya kebutuhan pangan, sandang, dan papan sangat tergantung dengan ilmu. Meski yang paling sederhana pun, maka kegiatan ilmiah dewasa ini berdasarkan pada dua keyakinan. Satu, segala sesuatu dalam realitas dapat diselidiki secara ilmiah, bukan saja untuk mengerti realitas dengan lebih baik, melainkan juga untuk menguasai lebih mendalam menurut segala aspeknya. Poin 2. Semua aspek realitas membutuhkan juga penyelidikan primer seperti air, makanan, udara, cahaya, kehangatan, dan tempat tinggal tidak akan cukup tanpa penyelidikan itu. Van Melsen 1987. Dengan demikian, itu ilmu pada dewasa ini mengalami fungsi yang berubah secara radikal dari tidak berguna sama sekali dalam kehidupan praktis menjadi tempat tergantung kehidupan manusia. Penemuan-penemuan sejarah empiris memberikan kemungkinan baru yang ternyata ada gunanya. B. Pengertian dan unsur-unsur kebudayaan. Kata kebudayaan berasal dari kata Sanskerta budaya, yaitu bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Dengan demikian kebudayaan dapat diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Ada sarjana lain mengumpas kata budaya sebagai suatu perkembangan dari majemuk budidaya yang berarti daya dari budi. Oleh karena itu mereka membedakan budaya dan kebudayaan. Demikian budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, kerasa, dan rasa. Itu Koenjaraningrat 1986. Definisi kebudayaan dari para ahli sangat beragam, sehingga pemilihan definisi kebudayaan yang tepat sangat sukar. Berikut ini beberapa pengertian kebudayaan dari para ahli, baik dari kebudayaan Indonesia ataupun dari bangsa luar Indonesia. Poin A. Ki Hajar Dewantoro. Kebudayaan berarti buah budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh buah kuat, yakni alam dan zaman. Kodrat dan masyarakat yang merupakan bukti kejayaan yang hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai. Poin B. Sultan Takdir Ali Syahbana. Sultan Takdir Ali Syahbana mengatakan bahwa kebudayaan manifestasi dari cara berpikir, sehingga menurutnya pola kebudayaan yang sangat luas sebab semua laku dan perbuatan tercakup dalam dan dapat diungkapkan pada basis dan cara berpikir, termasuk di dalamnya perasaan, karena perasaan juga merupakan maksud dari pikiran. Poin C. Kunjaraningrat. Kunjaraningrat berpendapat bahwa kebudayaan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kebudayaan masyarakat dijadikan milik dari manusia dengan belajar.
Poin D. Alcrober C. Clohon dalam bukunya Kultur, A Critical Review of Concept and Definition mengatakan bahwa kebudayaan adalah manifestasi atau perjalanan kerja jiwa manusia dalam arti seluas-luasnya. Malinowski menyebutkan bahwa kebudayaan pada prinsipnya berdasarkan atas berbagai sistem kebutuhan manusia. Tiap tingkat kebutuhan itu menghadirkan corak budaya yang khas, misalnya guna memenuhi kebutuhan manusia akan keselamatannya. Maka timbul kebudayaan yang berupa perlindungan, yakni berperangkat budaya dalam bentuk tertentu, seperti lembaga kemasyarakatan. Supartono Widyo Siswoyo 1996. Unsur kebudayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bagian suatu kebudayaan yang dapat digunakan sebagai satuan analisis tertentu. Dengan adanya unsur tersebut, kebudayaan di sini lebih mengandung makna totalitas dari sekedar penjumlahan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Oleh karena itu, dikenal adanya unsur-unsur yang universal yang melahirkan kebudayaan universal. Menurut saya, ada 7 unsur dalam kebudayaan universal, yaitu yang pertama sistem religi dan upacara keagamaan, yang kedua sistem organisasi kemasyarakatan, yang ketiga sistem pengetahuan, yang keempat sistem mata pencarian hidup, yang kelima sistem teknologi dan peralatan, yang keenam bahasa, dan yang terakhir yaitu kesenian. Supartono Widyo Siswono 1996. Untuk lebih jelasnya, masing-masing unsur kebudayaan itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, sistem religi dan upacara keagamaan merupakan produk manusia sebagai homo religius. Manusia yang memiliki kecerdasan pikiran dan perasaan luhur tanggap bahwa di atas kekuatan dirinya terdapat kekuatan lain yang maha besar yang dapat menghitam putihkan kehidupannya. Oleh karena itu, manusia takut sehingga menyembahnya dan lahirlah kepercayaan yang sekarang menjadi agama. Untuk membujuk kekuatan besar tersebut agar mau menuruti kemauan manusia, dilakukan usaha yang diwujudkan dalam sistem religi dan upacara keagamaan. Yang kedua, yaitu sistem organisasi kemasyarakatan, merupakan produk dari manusia sebagai homo socius. Manusia sadar bahwa tubuhnya lemah, namun dengan akalnya manusia membentuk kekuatan dengan cara menyusun organisasi kemasyarakatan yang merupakan tempat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dalam masyarakat tradisional, sistem gotong royong seperti yang terdapat di Indonesia merupakan contoh yang sangat khas. Adapun dalam masyarakat modern, pengaturannya sudah dalam tingkat negara bahkan antar bangsa. Yang ketiga, yaitu sistem pengetahuan merupakan produk dari manusia sebagai homo sapiens. Pengetahuan dapat diperoleh dari pemikiran sendiri, di samping itu juga dapat dari pemikiran orang lain. Kemampuan manusia untuk mengingat apa yang telah diketahui, kemudian menyampaikannya kepada orang lain melalui bahasa, menyebabkan pengetahuan ini menyebar luas, terlebih apabila pengetahuan itu dapat dibukukan, maka penyebaran dapat dilakukan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang keempat, sistem mata pencarian hidup yang merupakan produk dari manusia sebagai homo economicus. Menjadi tingkat kehidupan manusia secara umum harus meningkat. Dalam tingkat sebagai food gathering, kehidupan manusia memang sama dengan binatang. Akan tetapi dalam tingkat food producing terjadi kemajuan yang pesat. Setelah bercocok tanam, kemudian beternak, lalu mengusahakan kerajinan berdagang, manusia makin dapat mencukupi kebutuhan yang terus meningkat. Yang kelima yaitu sistem teknologi dan peralatan merupakan produksi dari manusia sebagai homo faber, bersumber dari pemikirannya yang cerdas serta dibantu dengan tangannya yang dapat memegang sesuatu dengan erat. Manusia dapat menciptakan sekaligus mempergunakan suatu alat. Dengan adanya alat-alat ciptaannya itu, manusia dapat lebih mencukupi kebutuhannya daripada binatang. Dan yang keenam yaitu bahasa, merupakan produk dari manusia sebagai homo language. Bahasa manusia dapat mulanya diwujudkan dalam bentuk atau kode yang kemudian disempurnakan dalam bentuk bahasa lisan dan akhirnya menjadi bahasa tulisan. Semuanya merupakan simbol sehingga Ernest Cassirer menyebutnya manusia sebagai animal simbolik. Bahasa-bahasa yang telah maju memiliki kekayaan kata atau kosakata yang besar jumlahnya sehingga makin komunikatif.
Dan yang ketujuh, yaitu kesenian merupakan hasil dari manusia sebagai homo aestheticus. Setelah manusia dapat mencukupi kebutuhan fisiknya, maka manusia perlu dan selalu mencari pemuas untuk memenuhi kebutuhan psikisnya. Manusia semata-mata tidak hanya memenuhi kebutuhan isi perut saja, tapi mereka perlu juga pandangan mata yang indah, serta suara yang merdu. Semuanya itu dapat dipenuhi melalui kesenian. Supartono Widiosiswono 1996 pada halaman 36-37. Saya Siti Jasila akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Wardania. C. Pengaruh timbal balik antara ilmu dan kebudayaan. Ilmu adalah bagian dari pengetahuan. Untuk mendapatkan ilmu diperlukan cara-cara tertentu, ialah adanya suatu metode dan mempergunakan sistem, mempunyai objek formal dan objek material. Karena pengetahuan adalah suatu unsur dari kebudayaan, maka ilmu yang merupakan bagian dari pengetahuan dengan sendirinya juga merupakan salah satu unsur kebudayaan. Kecuali ilmu merupakan unsur dari kebudayaan, antara ilmu dan kebudayaan yang hubungannya timbal balik, perkembangan ilmu tergantung pada perkembangan kebudayaan, sedangkan perkembangan ilmu dapat memberikan pengaruh pada kebudayaan. Keadaan sosial dan keadaan saling tergantung pada saling dan saling mendukung. Pada beberapa kebudayaan, ilmu dapat berkembang dengan subur. Di sini, ilmu mempunyai peran ganda, yakni 1. Ilmu merupakan sumber nilai yang mendukung perkembangan kebudayaan. 2. Ilmu merupakan sumber nilai yang mengisi pembentukan watak bangsa. D. Peranan ilmu terhadap perkembangan kebudayaan nasional. Untuk memahami bagaimana peranan ilmu terhadap perkembangan kebudayaan nasional, perlu diketahui dahulu tentang pengertian kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional dan manusia Indonesia dan peranan ilmu terhadap kebudayaan nasional. 1. Pengertian kebudayaan nasional. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah kebudayaan diartikan sebagai A. Hasil kegiatan dan penciptaan batin manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Dan B. Keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya. Sementara itu, kebudayaan nasional diartikan sebagai kebudayaan yang dianut oleh semua warga dalam suatu negara. Artinya keseluruhan cara hidup, cara berpikir, dan pandangan hidup suatu bangsa yang terekspresi dalam seluruh segi kehidupan, dalam ruang dan waktu. Kebudayaan nasional adalah kebudayaan daerah dan kebudayaan kesatuan. Bagi bangsa kita, kesadaran ke arah perwujudan kebudayaan nasional berakar dalam pengalaman historis. Bangsa kita yakni kesadaran akan persamaan nasib kesatuan yang mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan cerminan kesadaran nasional yang pada dasarnya bersumber pada kesadaran akan persamaan kebudayaan. Dengan rumusan lain, bisa dikatakan bahwa kebudayaan nasional adalah paduan seluruh lapisan kebudayaan bangsa Indonesia yang mencerminkan semua aspek peri kehidupan bangsa. Kehidupan nasional adalah totalitas berdasarkan aspek kerohanian bangsa dan segala sesuatu yang dihasilkan oleh manusia Indonesia sekarang. Dengan perkataan lain, kebudayaan nasional adalah kepribadian manusia Indonesia dalam perwujudannya berupa pandangan hidup, cara berpikir, dan sikap terhadap berbagai aspek kehidupan bangsa. Kepribadian inilah yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Dari pendapat di atas, secara sederhana kebudayaan nasional sebagai puncak kebudayaan daerah. Oleh karena itu, unsur-unsur kebudayaan seperti bahasa, kesenian, agama, dan adat istiadat dari berbagai suku bangsa di dalam wilayah Nusantara hendaknya dilestarikan dan diangkat menjadi unsur kebudayaan nasional.
2. Kebudayaan nasional dan manusia Indonesia. Masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri, yang adil dan makmur, berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, hanya mungkin terwujud bila seluruh upaya pembangunan nasional berpijak pada landasan budaya yang dinamis. Dinamis atau tidaknya kebudayaan nasional akan tampak dari mampu atau tidaknya kebudayaan tersebut merangsang pertumbuhan serta perkembangan segala kekuatan aktif kreatif yang dimiliki manusia dan masyarakat Indonesia. Jadi yang dibutuhkan adalah suatu ruang kebudayaan yang memungkinkan manusia Indonesia secara bebas mengekspresikan diri dalam berbagai bentuk. Terima kasih saya sampaikan. Saya akan kasih kepada pemateri selanjutnya, yaitu rekan saya Budi Hartono. Strategi kebudayaan di Indonesia. Suatu masalah yang prosesnya berlangsung saat ini adalah kebudayaan nasional. Dalam permasalahan tersebut, jika ditelusuri lebih dalam, tergantung pengertian bahwa kebudayaan itu seharusnya tidak saja menjangkau masa sekarang tetapi juga dapat menjangkau masa depan bangsa Indonesia sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Sultan Takdir Adi Syabana, kebudayaan nasional Indonesia yang disebutnya kebudayaan Indonesia Raya harus diciptakan sebagai suatu yang baru dengan mengambil banyak unsur dari kebudayaan Barat. Unsur tersebut antara lain adalah teknologi, orientasi, ekonomi, keterampilan berorganisasi, dan ilmu pengetahuan. Adapun Sanusi Pani berpendapat bahwa kebudayaan nasional Indonesia sebagai kebudayaan timur harus mementingkan kerohanian, perasaan, dan gotong royong. Oleh karena itu, manusia Indonesia tidak boleh melupakan sejarah. Menurut Suparto Widyosiwoyo 1996, untuk dapat menciptakan kebudayaan nasional Indonesia sebagai kegiatan dan proses demi kejayaan bangsa dan negara, diperlukan adanya strategi yang tangguh. Menurut Slamet Sutrisno, ada 5 langkah strategi yang sebagai berikut. A. Akulturasi berarti percampuran 2 atau lebih kebudayaan yang dalam percampurannya masing-masing unsur lebih tapak. B. Progresivitas berarti maju. Progresivitas dalam kebudayaan mengandung pengertian bahwa kebudayaan harus bergerak maju sehingga harus mengarah ke masa depan. Oleh karena itu, kebudayaan, teknologi, dan pemikiran tentang ekonomi yang telah banyak kita peroleh dari bangsa asing baru diterapkan dan dikembangkan demi kejayaan budaya masa depan. C. Sistem pendidikan di Indonesia harus menanamkan kebudayaan sosial. Oleh karena itu, nilai-nilai pelajar sejarah kebudayaan yang sifatnya humaniora perlu diberikan kepada pelajar maupun mahasiswa agar mereka memperoleh pengertian yang benar dan tepat tentang kebudayaan. D. Kebijaksanaan bahasa nasional. Bahasa Indonesia telah menjadi bahasa resmi di Indonesia. Melalui bahasa nasional tersebut telah melakukan komunikasi yang baik dan efektif dalam menunjang persatuan. E. Sosialisasi Pancasila sebagai dasar negara melalui pendidikan moral Pancasila di sekolah dasar, menengah, dan mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi. Itu dia presentasi dari kami. Bila ada kesalahan pengucapan atau kata, mohon dimaafkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.